Inflasi, pandemi, gangguan rantai pasokan, Cina menutup diri, perang antara Rusia dan Ukraina, ini semua yang membuat pasar keuangan dunia volatil karena membawa ketidakpastian. Investor suka kepastian. Realitanya, sebagian besar dari semua faktor ini sudah tercermin pada harga-harga aset dan kurang menjadi perhatian penuh investor saat ini. Lalu kenapa kok pasar masih koreksi? Ya sebenarnya tidak perlu khawatir mencari alasan penyebabnya itu apa. Yang penting adalah sibuk membangun kekayaan kita untuk masa depan nanti. Karena di saat pasar koreksi dalam begini, kita sebenarnya punya cara melipat gandakan potensi cuan lebih bagus. Kami akan bagikan caranya gimana di episode hari ini. Oke, let's go. Sponsor video kita hari ini adalah Chainlords, komunitas desentral yang terlahir dari orang Indonesia. Sebagai salah satu guild gaming dengan pertumbuhan terpesat di industri, kalian dapat menjadi bagian kami dalam upaya membangun dominasi metaverse yang luas. Pelajari lebih lanjut Guild Chainlords DAO ini dengan bergabung ke server Discord kami, kunjungi website chainlords.io, dan silakan apply untuk scholarships jika kalian tertarik menjadi gamers bersama dengan kami. Ada banyak fitur lain yang akan datang nanti, terutama sebagai pemegang token Glory yang menjadi pemegang saham kepemilikan atas komunitas ini. Mari ikut tentukan masa depan dominasi metaverse kita sekarang juga. Cek semua link tentang Chainlords di deskripsi di bawah video ini untuk tahu lebih lanjut. Jadi banyak dari kita ada dalam perjalanan yang sama menuju masa depan yang cerah dengan investasi. Kalau ada yang ngaku mereka tahu arah pasar dan cara memprediksi masa depan 100% benar, mereka mungkin berbohong atau punya agenda sendiri. Semua hal terkait kripto ini masih relatif baru, dan ini adalah adopsi tercepat dari teknologi apapun yang ada dalam sejarah manusia. Internet tadinya yang mendapat adopsi tercepat dari teknologi apapun. Nah, kripto tumbuh dengan kecepatan 2 kali lipat. Saat ini ada 300 juta pengguna kripto di seluruh dunia yang bertumbuh sebesar 185% per tahun. Berarti tahun depan akan ada 700 juta orang. Wow, itu banyak. Dan terus tahun setelah itu kita berada di angka 1,5 miliar orang, hampir 20% populasi dunia. Luar biasanya lagi apa? Yang menakjubkan itu kita bisa ngomong tentang teknologinya bagus, Web3 memberikan kembali kuasa ke tangan individu, dan banyaklah semua hal-hal hebat lainnya. Tapi perbedaan yang paling besar dan mencolok dari kripto adalah dengan memiliki token, kita menjadi bagian dari jaringan tersebut. Bukan hanya mendapatkan manfaat dari sistem baru ini secara sosial atau filosofis yang tadi bagus di awal, tapi juga mendapatkan manfaat dalam arti ekonomi. Karena nilai valuasinya juga ikutan naik secara ekonomi. Ini sama aja seperti kalian bayangkan menemukan Facebook pas masih tahun 2010 dan mendapat saham Facebook bagi semua penggunanya. Kalau semua orang awal itu megang saham itu udah jadi kaya raya sekarang. Dalam sebuah wawancara berdurasi 50 menit dengan Candice Horbach, Raoul Pal membahas Bitcoin, Ethereum, dan Web 3.0. Pesan yang disampaikan oleh Raoul itu tepat waktu, karena pas banget pasar sedang koreksi besar di seluruh dunia. Dow Jones jatuh 1000 poin, hari terburuknya sejak tahun 2020. Pasar kripto juga ikutan. Bitcoin turun 19% dalam 7 hari terakhir. Saat ini di level 31.000, mendekati 30.000 nih. Kena apa enggak ya kira-kira? Ini pada saat kami merekam. Ethereum juga lumayan turun, trading di level 2.330-an dolar, yang mana itu merupakan penurunan 18,4% dalam 7 hari terakhir. Tapi meskipun demikian, Raoul Pal membahas pentingnya holding aset kripto untuk jangka panjang, terutama Bitcoin dan Ethereum itu. Ada beberapa orang yang kami lihat memang sangat ahli dalam trading, bisa jual beli aset dalam jangka waktu sangat pendek. Ini luar biasa sulit. Kami hampir tidak kenal siapapun, bahkan Raoul Pal juga bilang tidak kenal siapapun dari bahkan manajer hedge fund paling terkenal di dunia sekalipun yang pakai strategi trading jangka pendek yang benar-benar bisa jadi kaya. Ada beberapa memang, tapi bukan jumlah yang signifikan. Karena kekayaan sebenarnya itu diperoleh dengan melihat suatu inovasi yang punya tren jangka panjang di masa depan, berinvestasi ke dalam itu, lalu diem aja santai kita hodl. Tinggal terus kita investasi dalam satu tema itu terus-menerus. Misalkan ya, katakanlah tema global itu adalah Bitcoin dan Ethereum. Kami sudah sering banget ngobrol tentang peran yang akan dua aset ini mainkan di masa depan.
dalam katakanlah 10 tahun atau lebih, kemungkinan valuasi mereka menjadi lebih tinggi itu sangat besar. Jadi hal yang bisa kita lakukan adalah mengubah pola pikir. Kita bisa bilang, well, setiap kali aset ini koreksi dalam seperti setahunan belakang terjadi, ya kayak turun 50%-an, saya itu harus beli lebih. Karena harapan cuan nanti di masa depan itu jadi makin tinggi semakin dalam koreksinya. Kok bisa gitu? Maksudnya gimana nih? Nah, kalian bayangkan ya, katakan ada satu aset di harga $100 dengan proyeksi menjadi $500. Itu adalah proyeksi cuan 5 kali lipat. Kalau sekarang asetnya turun jadi $50 dengan proyeksi sama menjadi $500, itu akan naik cuan 10 kali lipat. Kalian menghasilkan 2 kali lipat lebih banyak uang dengan membeli di saat koreksi dalam seperti ini. Jadi kita harusnya seneng banget melihat koreksi pasar, karena artinya kita bisa beli lebih banyak aset murah dan memberi potensi cuan lebih tinggi di masa depan. Itulah kenapa DCA atau Dollar Cost Averaging itu menghilangkan stres dari trading jangka pendek. Katakan aja setiap bulan atau setiap minggu kita masukin uang, beli BTC atau ETH, nggak peduli berapa harganya. Mungkin bisa nambah lebih kalau misalkan jatuh lebih dalam, beli lebih banyak misalkan ada kesempatan bagus. Intinya ya kita tinggal melihat tren jangka panjangnya aja. Cara untuk melihat ini tuh gimana? Ya kalau kita buka grafik charts normal dimanapun, misalnya saat kita di TradingView, semuanya terlihat sama. Tidak mudah untuk lihat itu. Jadi kita gunakan yang disebut logarithmic trend. Itu aja yang dipakai, dimana skalanya itu bisa berubah. Dan kemudian kita bisa melihat muncul tren panjang yang indah. Dan Bitcoin itu sangat cocok. Amazon dulu juga sama seperti ini, Google juga dulu sama, semuanya sama. Kalian tinggal menemukan tren ini aja, dan waktu mulai koreksi ke bawah, itulah saat yang paling menarik untuk beli. Kecuali memang ya turunnya karena ada perubahan fundamental, atau proyeknya bobrok, atau tokennya nggak kuat lagi, nggak bagus, atau mungkin gagal karena komunitas, atau gagal karena utilitas yang mereka tawarkan tidak benar. Tapi dengan Ethereum dan Bitcoin sejauh ini memang fundamentalnya sangat jelas, dan tidak perlu stres lagi karena kita mikirnya tuh, saya nggak mau akses uang ini kok selama 10 tahun ke depan. Daripada kita mikir, ya cobalah nanti kita trading, jual beli sana sini, kita mau beli jam tangan baru lah, atau mungkin nyari duit untuk trading singkat biar bisa liburan mahal. Tapi ya sebelum kita sadari, nanti takutnya kita malah ngambil terlalu banyak risiko karena pengen cuannya instan, biar bisa beli barang mahal atau bisa liburan mahal. Padahal risikonya tuh beneran tinggi, terus bener-bener terjadi sampai kita kehilangan taruhan, terus terpaksa setor uang lagi, entah dari mana duitnya, mungkin ngambil pinjol, terus utang kita malah nambah numpuk, ternyata kita salah trading, akhirnya kehilangan uang, gitu aja terus sampai kita wreck, sampai kita terbantai parah, dan portofolio kita itu merah banget berdarah, sampai mengucur habis. Ya sebaiknya dibuat sederhana aja guys, kita menikmati prosesnya, jangan merasa kita tahu pergerakan pasar, kita tahu masa depan seperti apa, dan jangan terlalu berpikir kita bisa untung cepet banget secara instan dalam waktu pendek. Kita sebaiknya mungkin bisa aja bilang, oke, saya ingin membeli rumah bagus dalam waktu 10 tahun. Caranya adalah dengan investasi kripto ini, dan saya tinggal konsisten beli dari waktu ke waktu. Bahkan saya tidak akan melihat berapa banyak uang saya naik atau turun. Itu yang dilakukan orang yang tidak stres. Mereka tidak mantengin PNL, profit dan lossnya tuh tiap hari nggak perlu dipantengin. Mereka cuma mikir aja, bisakah saya investasi lebih banyak uang hari ini? Gitu aja. Dan karena mereka berpikir itu adalah investasi jangka panjang, volatilitas harga jangka pendek itu tidak masalah buat mereka. Sama kayak kita itu nggak pernah sibuk mikirin kan harga rumah tempat kita tinggal setiap hari itu berapa. Kita nggak mikir apa rumah ini naik atau turun nilainya hari ini, seberapa besar sih nilai jual rumah tetangga saya. Yang kita nggak mikirin itu kan, karena kita tahu kita akan tinggal di rumah itu selama 5-10 tahun atau lebih lama. Jadi kita nikmatin aja sambil berharap semuanya itu akan baik-baik saja. Kalau kalian mikir, oke, semua ini keren, cara mengelola portofolio, cara kita mengelola risiko, tapi gimana kalau misalkan kita pun nggak ada duitnya untuk investasi dan DCA?
Itulah kenapa kalian perlu nonton video yang sudah kami buat khusus di channel YouTube Republik Rupiah ini. Cara untuk bisa menambah dana dingin biar bisa investasi lebih banyak ke kripto. Jadi silakan nonton itu kalau kalian mau setelah video ini selesai. Terima kasih guys yang sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka jangan lupa like, kasih jempolnya, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya guys. Cheers.